eee, tidak mengurangi seperti halnya ketika di kelas secara offline ya. Ini juga digabungkan antara kelas A dan kelas B karena memang sifatnya adalah pemberian materi. Kalau misalkan, eee, yang lainnya diskusi per kelas tentunya tidak disatukan. Ya baik, ini alhamdulillah sudah ada 60 mahasiswa dan sudah hadir, ya mungkin ada beberapa yang belum, mudah-mudahan nanti bisa segera untuk menghadirinya ya di Zoom. Kemudian kalau nanti memperkuat penjelasan, ketika disampaikan materinya diperkenankan juga untuk off camera agar sinyalnya itu lebih lebih kuat gitu ya, khawatir nanti kalau dengan kamera, dengan gambar mengurangi kualitas di dalam, menyimak, kualitas sinyal dari penjelasan materinya, gitu ya. Jadi ini kelas A dan juga kelas B. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu mengenai RPS-nya ya. Karena kita, eee, melakukan perkuliahan tentunya berdasarkan RPS-nya, gitu ya. Kalau pertemuan ke-8 ujian tengah semester, ya kita ini sudah 2 pertemuan setelah UTS ya. Jadi mau nggak mau kita kurang lebih ini dan ini dibereskan ya, sampai dengan pertemuan yang ke-10 ini dibereskan, gitu ya. Walaupun pada pertemuan pekan lalu saya belum, menyampaikan terkait uji parametrik dan uji non parametrik, gitu ya. Yang pekan lalu itu terkait konsep dari pengujian terlebih dahulu, ya. Ini akan coba saya sampaikan, ini materinya sudah ada di mana? Di Spada gitu ya? Di Spada, baik. Tapi baiknya saya rekam dulu saja ya, apabila nanti dibutuhkan penjelasan nanti bisa di ini, saya rekam terlebih dahulu ya. Recording in progress. Baik, sekarang pertemuan ke-10 masih di dalam statistika inferensia, kita masuk dalam pengujian hipotesis gitu ya. Jadi, eee, kalau di dalam bahasa Inggrisnya apa di sana, hipotesis testing gitu ya, nanti. Nah, baik, kemudian kita akan coba. Nah, sekarang metode statistika dalam pengujian hipotesis, metodenya saja karena mata kuliah kita adalah metode statistika. Kalau kemarin namanya hipotesis itu apa? Hipotesis dugaan dari apa? Dugaan dari parameter. Apa itu parameter? Nah, parameter ini nanti ya. Nah, parameter. Jadi dalam metode statistika dalam pengujian itu dibagi menjadi dua nanti. Ada metode. Di sini disebutkan ada metode parametrik gitu ya, ada metode non parametrik. Jadi saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan metode parametrik. Parametrik ini melibatkan parameter ya. Tadi parameter itu adalah dugaan dari suatu populasi. Dugaan dari parameter, parameter adalah ciri dari suatu populasi gitu ya. Jadi parameter itu, saya ulangi lagi, parameter ini adalah ukuran numerik dari suatu populasi. Apa contoh dari parameter? Min ya, notasinya adalah mu. Varians, notasinya adalah sigma kuadrat. Ini bacanya sigma kuadrat. Contoh lainnya ada proporsi atau P gitu ya. Nah, kemudian karena dia melibatkan parameter gitu ya, maka membutuhkan informasi distribusi datanya ya. Distribusi dari datanya. Dan metode parametrik tentunya menggunakan distribusi tertentu ya. Jadi harus diketahui apa distribusinya. Dan memang biasanya ini berkembang diasumsikan dengan distribusi normal. Yang digunakan distribusinya adalah distribusi normal sebagai asumsi penyebaran datanya. Distribusi normal bisa ini ya, bisa apa? Difahami ya, maksudnya apa distribusi normalnya kayak gini ya, yang mungkin sudah di pertemuan keberapa. Ini ya, ini kok gambarnya kurang bagus ya. Distribusi normal, jadi distribusi normal, ya kurang lebih gambar gambarnya gini ya, ini, ya kurang lebih gini ya distribusi normal, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini distribusi normal ini,
di sini ini ada namanya titik tengah di sini nih. Nah, biasanya apa kita mu-nya ya. Nah, ini artinya kenapa tinggi? Artinya apa? Data ini berpeluang besar banyak ngumpulnya di sini gitu, tinggi ya. Nah, ini sentral atau tengahnya. Jadi kebanyakan ini adalah tengah atau sentralnya. Jadi namanya adalah nanti ada ukuran pemusatan, ukuran tengahnya adalah mu, min ya, min. Nah, kemudian ada juga data yang nilainya kecil ya, tapi sedikit. Dan juga ada nilainya besar, tapi nilainya juga jumlahnya adalah jumlah sedikit itu berarti peluangnya sedikit gitu ya. Ini juga kan yang sangat kecil, yang sebelah kiri itu kecil, sedikit, berarti peluangnya adalah ini, nah peluangnya adalah kecil gitu ya. Ini peluangnya kecil, ini kan peluangnya tinggi berarti nah jadi gini, kurang lebih seperti ini yang sebaran normal. Jadi nanti kalau kita menggunakan parametrik akan diuji dulu datanya itu distribusinya kayak gini enggak nih kurang lebih ya. Walaupun nggak persis kayak gini, mendekati ini nggak gitu. Nah itu. Itu kalau metode parametrik. Jadi karena yang sering digunakan dan yang berkembang di parametrik itu adalah asumsinya distribusi normal, maka nanti akan ada namanya uji normalitas ya. Jadi nanti akan ada namanya uji normalitas gitu ya. Normal ya karena apakah datanya menyebar normal atau tidak namanya uji normalitas. Nah, kemudian jika datanya normal, maka kesimpulan dalam pengujian tersebut diyakini atau berpeluang besar valid gitu ya. Valid. Kemudian namun jika tidak normal, maka kesimpulannya nanti dipertanyakan gitu. Karena asumsinya kan nggak dipenuhi. Tapi di dalam sifatnya sosial, data-data sosial atau data-data penelitian di pendidikan ataupun yang walaupun sosial ya kurang lebih ya. Jika datanya tidak normal, disarankan menggunakan metode non-parametrik. Itu saja. Jadi kata kuncinya di normal. Kalau dia normal, maka dia parametrik. Kalau dia tidak normal, maka dia menggunakan non-parametrik. Jadi non-parametrik itu alternatif solusi dari pengujian hipotesis yang datanya tidak menyebar normal. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang dalam pengujian itu harus ada asumsi dulu. Asumsi yang pertama adalah datanya normal atau tidak atau uji normalitas dilakukan. Gitu. Sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Bisa difahami. Kalau ada yang belum difahami bisa langsung ditanyakan ya. Langsung diinterupsi juga disilakan. Bisa dilanjutkan ini? Bisa ya, kita lanjutkan kembali. Baik, ada pertanyaan dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membandingkan metode parametrik dengan non parametrik. Kita bandingkan. Ya, tentunya apa di sini? Asumsi distribusi yang pertama. Kalau parametrik, ya biasanya yang berkembang itu asumsi normalitas. Jadi normalitasnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka bisa nggak? Ya bisa saja secara angka-angka mah bisa. Ya, bisa dilakukan, ada hasilnya. Cuma memang nanti kesimpulannya itu dipertanyakan. Kalau dalam bahasanya ya kurang valid gitu ya, karena asumsinya tidak terpenuhi. Kemudian ada metode non parametrik. Jadi tidak perlu asumsi dia. Jadi memang bisa digunakan. Kemudian aspek yang lain apa? Kalau nanti parametriknya itu ada dua kelompok, misalkan kelas A, kelas B gitu ya. Kelompok sesudah, kelompok sebelum gitu ya. Pokoknya membandingkan dua kelompok gitu ya, membandingkan dua kelompok, maka variannya diasumsikan homogen atau relatif sama gitu ya. Nanti metode parametrik apa? Misalkan Eee, uji T uji uji apa, T-test ya, uji T yang sifatnya independen gitu ya. Jadi membandingkan 2 kelompok ya, yang bebas. Bisa juga nanti ke depannya kita belajar ANOVA. ANOVA itu Analysis of Variance. Ini membandingkan lebih dari 2 kelompok, maka masing-masing kelompok nanti, diasumsikan variannya itu relatif sama atau homogen.
Kalau non parametrik nggak ada ini, bebas dia. Jadi lebih lebih bebas, ya. Nah, skala datanya ya, skala data. Parametrik ini mengharuskan datanya minimal interval atau paling tinggi adalah rasio. Jadi numerik di sini memang, ya. Jadi memang numerik. Nah, metode non parametrik maka dia bisa nominal ataupun ordinal. Nominal, ordinal. Kemudian nanti kalau parametrik tentunya kita dengan parameter. Parameternya apa? Min. Nah, kalau metode non parametrik sama juga parameter juga, tapi di sini kita ambil adalah median, ya, median. Jadi lebih dekat dengan min ya kalau parametrik. Kemudian ukuran sampelnya parametrik ya diupayakan besar walaupun kurang dari 30 juga bisa, tapi diupayakan besar. Nah, mengapa N lebih dari 30? Ya ini simulasi saja dari central limit teorema atau teorema limit pusat. Kemudian kalau non parametrik ya lebih cenderung dia pada sampel-sampel yang kecil. Kecil itu maksudnya kurang dari 30 gitu ya, secara umum ya, secara umum. Jadi memang parametrik lebih ketat gitu ya, asumsinya memang harus terpenuhi. Kalau non parametrik itu memang asumsinya tidak begitu ketat. Tapi apakah ilmiah? Ya sama-sama ilmiah. Tapi tentunya ketika bisa di parametrik maka gunakan parametrik. Seperti itu ya. Parametrik itu parameter ya sekali lagi. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis bagaimana? Dari sini kita harus tahu dulu nih bahwa numerik parametrik itu harus skala datanya apa? Interval dan rasio nih diupayakan. Nah, nanti kalau kita pengujian hipotesis kita lihat dulu datanya. Jika datanya nominal atau ordinal, ya ini nggak bisa menggunakan parametrik, maka kita gunakan non parametrik ya. Tapi kalau sifatnya interval dan rasio bisa menggunakan parametrik. Nah, setelah itu kita lihat uji normalitas. Nah, uji normalitas ini ada beberapa cara ya. Bisa yang sering digunakan misalkan nanti ketika skripsi atau ketika penelitian di pendidikan biasanya yang ini nih, SW ini ya, Shapiro-Wilk ya, ini. Atau kadang juga digunakan Kolmogorov-Smirnov. Ini cara secara uji normalitas. Cara lainnya apa? Tentunya harus dengan visual ya. Visual itu gambar nanti ya. Nanti mungkin kita kita sampaikan bagaimana visual dari suatu data gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dia normal maka bisa dengan uji parametrik gitu ya. Jadi kalau dia normal parametrik. Jadi kalau dia normal parametrik gitu ya di sini ya. Jadi kalau di sini ini kalau dia apa? Ini kalau datanya apa? Interval dan rasio, maka kita uji normalitas. Kalau dia normal bagaimana? Iya, maka kita gunakan apa? Parametrik. Tapi kalau tidak, datanya tidak normal, maka non parametrik. Tapi terkadang ketika diuji normalitas ya, uji normalitas ya, akan diuji yang ini dia dia tidak nih. Nah, ada secara juga karena dia ingin parametrik yang lebih relatif lebih argumentasinya lebih kuat, maka datanya dia transformasi ya. Jadi jika data tidak normal, bisa mencoba transformasi data ya. Jadi tidak mesti tapi biasanya transformasi data ini untuk data-data yang mungkin tanda kutip mahal, mahal itu maksudnya di lab ya. Data-data di lab ya, data-data di lab laboratorium kan pengukuran ya. Ada alatnya itu kan lebih apa? Lebih presisi dia, lebih presisi di dalam mengukur. Nah, biar dicoba dengan transformasi data dulu agar dia memang normal. Karena hasil dari parametrik itu lebih meyakinkan dibanding yang non parametrik. Tapi kalau di pendidikan karena datanya relatif sosial, kemudian memang errornya lebih tinggi dibanding yang sifatnya sains, biasanya kadang langsung menggunakan non parametrik. Transformasi data itu seperti apa? Jadi diubah datanya ya, bukan diubah datanya. Jadi misalkan ada data nih, misalkan data tinggi badan misalkan ya, data tinggi badan. Datanya ada yang
160, ada yang 150, 175 dan seterusnya ya. Misalkan 180 ya. Ini kita transformasi jadi TB menjadi misalkan logaritma TB gitu ya. Sekarang datanya menjadi logaritma. Jadi logaritma 160 berapa? Logaritma 150 logaritma 175 dan terus sampai dengan logaritma berapa? 18. Ini kan ada angka lagi nih ini. Nah, angka ini yang kita buat apa? Cek normalitas gitu ya ini. Jadi gitu kurang lebih. Jadi bukan data aslinya tapi data yang sudah transformasi diubah ya. Diubah tapi dalam rumus tertentu. Sudah dikembangkan sebenarnya formasinya seperti apa sehingga datanya menjadi normal itu ada, ya. Di beberapa software sudah ada. Tapi mudahnya untuk kita belajar di awal, ketika dia normalitas maka menggunakan parametrik, ketika dia tidak normal, kita coba dulu yang non parametrik. Walaupun ada cara lainnya ya, tadi apa, transformasi data. Nah, kemudian tadi uji normalitas itu bagaimana? Karena kuncinya di sini ya. Karena kalau uji normalitasnya dia berhasil, memang dia normal, maka parametrik. Tapi kalau dia tidak normal, maka dia non parametrik. Nah, apa sih uji normalitas itu? Itu adalah apa? Suatu prosedur dia. Prosedur apa di sini? Memastikan untuk menentukan apakah data sampel yang kita miliki dari populasi normal, ya. Atau apa, Gaussian. Nama lain dari normal adalah distribusi Gaussian. Yang kayak gitu ya, yang tadi yang saya apa, yang kayak gini. Ya itu normal kurang lebih ya. Ya. Kalau yang sifatnya gini kan agak ini miring ya. Nah, ini miring. Ini ekornya panjang nih ekor. Namanya ini miring. Nah, miring itu ukurannya namanya apa? Skewness ya. Nah, skewness. Nah, gitu nanti ya. Kemudian ada juga namanya ada yang mancung, ada yang gini. Ini namanya ini kan lebih apa? Lebih mancung ya, lebih mancung. Nah, yang kayak gini namanya apa namanya? Kurto Sis. kurtosisnya gitu. Jadi jadi untuk normalitas dilihat juga skewness-nya sama kurtosis. Nah, ini skewness itu kesimetrisan ya, itu maksudnya kesimetrisan dia. Misalkan ini titiknya 0 ya, ini simetris ya, simetris atau tidak gitu ya. Jadi dekat dekat dengan 0, nilainya dekat dengan 0 maka dia simetris. Bisa aja 0,1, 0,0 itu dekat dengan 0 pokoknya dia simetris gitu ya. Tapi kalau jauh dari 0 atau baik itu di kanan maupun di kirinya, maka dia itu cenderung miring gitu ya, miring. Nggak simetris kurang lebih gitu. Itu secara visual, tapi kalau secara ujinya ya ini nanti ada Sapir-Whorf, Kolmogorov, Zabera, bahkan ada Lievors gitu, itu juga sama untuk normalitas. Tapi kita gunakan satu saja di sini. Dan juga yang penting ada metode visual nih untuk normalitas. Biasa yang kita gunakan ini ya, QNQ plot disambingkan dengan histogramnya nanti. Itu berbantuan software lebih enak. Kalau manual susah juga karena eh, ininya skalanya gitu, skala sumbu X dan skala sumbu Y kadang kita nggak presisi kalau manual. Itu kalau secara software itu lebih presisi dan ketahuan apakah dia miring kiri, miring kanan gitu ya. Apakah dia mancung, apakah dia agak rendah gitu ya, itu ketahuan. Makanya nanti kalau uji normalitas kita dua-duanya ini kita lakukan. Visualnya seperti apa, ujinya bagaimana, itu nanti kita lakukan. Nanti kita coba, tapi ini secara teori dulu ya saya sampaikan ya. Kemudian apa sih bedanya? Kok banyak banget tuh uji normalitas tuh. Lebih dari 5 ya, bahkan ada yang chi-square juga bisa tuh. Ada misalkan di situ selain Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Zarkubera, Lilliefors bisa juga uji chi-square juga bisa, banyak sekali. Tapi bedanya apa? Ya ini ya. Jadi kalau korelasi kalau Shapiro itu dia itu terkait apa? Kedekatan saja ya. Seberapa kuat hubungan antara data kita
dengan distribusi normalnya gitu ya. Jadi kalau dia mendekati satu, maka nanti relatif dia normal. Ya, ukuran kedekatan gitu ya. Maksudnya apa kedekatan? Jadi misalkan ini normal, normalnya gini, ini normalnya, normal ya misalkan ini gambarnya juga saya nggak bagus. Ini normal, ini data kita nih yang merah nih, yang merah data kita nih. Nah nah, ya itu, ini kedekatan saja nih ya, kira-kira jadi ibaratnya tuh nanti ada semacam skor kedekatan, misalkan ini ya, eee, ini kedekatan itu maksudnya misalkan gini, ini di sini, ini kan di X misalkan ya, ini kan ada ya. Nah ini sama sini, kan ada X yang dari merah, ada titik yang di hitam, itu kedekatannya bagaimana ya? Nah ini kan ada yang juga sama nih, antara X yang merah dengan X yang sama. Nah kita cari nanti namanya korelasi kedekatan, hubungan kedekatannya. Itu konsep dari Shapiro-Wilk untuk menilai apakah dia normal atau tidak. Nah kalau Kolmogorov dia membandingkan terhadap distribusi kumulatifnya, gitu ya. Distribusi kumulatif ya, nanti kalau kumulatif distribusinya, ya misalkan distribusi kumulatif normal gini ya, gimana nih? Distribusi kumulatif normalnya gini, kumulatif ya ini normal ya, yang merah ada normal, kemudian ada distribusi kumulatif data kita. Misalkan distribusinya kayak gini datanya. Nah, gitu ya. Datanya kayak gini. Nah, sekarang yang dilihat apa yang dilihat? Yang dilihat adalah jarak terjauhnya. Nah, jarak. Jadi dia pakai distribusi kumulatif, tapi dia mencari yang ini apa nih? Eh, tapi dia mencari yang terjauhnya, ya. Mana nih? Jadi ini kan ada jeda ya. Nah, ini ada jeda nih. Nah, ini namanya D-nya itu. Ini juga ada D-nya. D itu apa? Jarak antara perbedaan yang normal dengan data kita. Nah, sekarang D-nya itu selisih yang terjauh itu. Apakah masih ada toleransi atau tidak? Kalau dia ada toleransinya, maka dianggap normal. Kalau lebih dari toleransi, maka tidak normal. Sebenarnya banyak cara ya, tapi kurang lebih konsep utamanya itu kedekatan dengan korelasi nanti indikator kedekatan dan juga indikator jarak perbedaan. Nah, biasanya makanya kalau untuk yang pendidikan yang kita kan datanya nggak banyak-banyak ya, biasanya entah 50, 100 gitu ya, kecil lah kurang lebih, maka lebih lebih dekat dengan menggunakan Shapiro-Wilk nanti. Kalau Kolmogorov itu nanti lebih cenderung sifatnya datanya besar gitu. Besarnya lebih dari 2000 gitu. Itu biasanya besar. Kalau survei-survei yang melibatkan kayak politik kan ribuan datanya. Ini bisa dengan ini, tidak dengan Shapiro-Wilk. Tapi kalau data-data penelitian kita hanya di kelas kurang dari 100 biasanya menggunakan Shapiro-Wilk. Itu konsepnya kayak gitu nanti. Ya. Sampai saat ini ada yang bisa difahami dulu nggak kira-kira? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kemudian uji normalitas apa sih? Ya sama uji normalitas, ada uji H0-nya gitu kan ya? Ada uji H1-nya. H0-nya apa? Data distribusi normal. Maka kita upayakan ini nih, kita apa? Kita upayakan ada terima H0-nya gitu ya. Jadi apa kriteria keputusan nanti kalau kita menggunakan di software? Sama ya, P value lebih dari 0,05 itu sebenarnya alfa ya. Kita terima 0, data distribusi normal. Tapi kalau P value-nya kurang dari 0,5, 0,05 atau 5% gitu ya, kita tolak H0, data tidak normal. Nah, untuk yang ini uji normalitas adalah kita ingin P value-nya tidak signifikan. Mengapa? Ya karena terima H0. Apa terima H0? Datanya distribusi nol. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita lihat nanti di software, normal atau tidak, kita lihat P value-nya sebenarnya.
Perhitungan manualnya ya bisa, tapi memang lama kalau perhitungan manual. Tapi nanti akan coba saya contohkan saja perhitungannya yang sederhana seperti apa gitu ya. Jadi namanya uji pasti ada H0 dan H1. Begitu pula ada uji normalitas gitu ya. Nah, kemudian ini ringkasan mengenai metode parametrik dan juga metode-metode non parametrik gini ya ringkasannya. Nanti di sini ada kita pelajari di sini ada 3 kan, ada 3 nanti ada ini totalnya ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama kita tujuannya apa? Membandingkan satu kelompok dengan nilai tertentu ya. Maksudnya nilai tertentu ya. Misalkan apa nih? Di sini mu sama dengan 75 gitu ya. Ini H0-nya gitu kan. H1-nya apa? Ya ada 3 pilihan kan ya, bisa 3 pilihan di sini. Bisa mu tidak sama dengan 75, bisa mu apa? Lebih dari 75, mu kurang dari 7, kan di antara ini ya. Jadi di sini adalah dengan nilai standar. Apa nilainya? Ya 75 ini. Ya, kalau di sini bagaimana? Tapi H0-nya bukan mu di sini apa? Median sama dengan 75 gitu ya. Jadi misalkan apakah rata-rata nilai mahasiswanya mencapai standar kelulusan nilai ujian, rata-rata nilai ujian, maka dekatnya apa ke mu. Di sini median, kalau di sini H1-nya apa? H1-nya sama kayak itu ya, berarti mediannya tidak sama dengan 75 atau median lebih dari 75 atau bisa juga median kurang dari 75 gitu ya. Jadi dibandingkan nilai tertentu. Jadi cuma satu kelompok saja, misalkan kalian kelas A ya, kelas A gitu ya, UTS-nya berapa gitu ya. Kelas A misalkan rata-rata apakah betul UTS-nya adalah 80 misalkan gitu ya. Jadi cuma satu kelompok saja. Satu kelompok berarti min-nya cuma satu saja. Nah, beda halnya dengan yang di sini nanti ya, yang membandingkan dua kelompok yang sifatnya independen. Jadi membandingkan apa? Efektivitas di sini metode discovery learning dengan metode cerah pada dua kelas yang berbeda. Nah, ini namanya independen, berarti independen bebas gitu ya, bebas. Bebas itu maksudnya apa? Ya data di kelas yang di sini apa? Discovery dengan yang ceramah itu siswanya berbeda. Di sini berarti H0-nya bagaimana? H0-nya adalah karena di sini ada 2 berarti apa? Mu DL gitu ya. Tadi dikurangi mu atau kalau mau sama dengan mu ceramah boleh gitu. H H1-nya apa H1-nya? H1-nya sama seperti konsep di pengujian hipotesis sebelumnya itu. H1-nya ya ada 3 kemungkinan kan ya, bisa mu discovery learning tidak sama dengan mu dari ceramah. Mu discovery learning lebih dari mu ceramah atau mu di discovery learning itu kurang dari mu ceramah itu. Dia ada 2 ya, ada 2 mu di sini. Mu 1 dan mu 2. Kalau di sini mean width nih kalau dia tidak terpenuhi itunya, normalitasnya. Apa nih di sini H0-nya apa berarti? H0-nya adalah bukan mu tapi di sini median tapi ya, median discovery learning sama dengan median apa? Median apa ceramah. H1-nya apa H1-nya? Ya sama kayak 3 kemudian ada median DL tidak sama dengan median apa? Ceramah. Median DL lebih dari median ceramah, kemudian median dari DL kurang dari median ceramah gitu. Median yang dipakai gitu ya. Nah, kemudian kalau membandingkan berpasangan, nah berpasangan ini, kata-kata berpasangan ini apa di sini? Ini ya, sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, biasanya sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi memang ada yang sama, orangnya sama cuma dia 2 kali dites ya. Jadi ada yang sama tapi dia 2 kali dites biasanya gitu. Nah, kayak gitu berpasangan gitu ya. Kalau berpasangan ya otomatis nanti
kita cari dulu nanti ya. Jadi kalau berpasangan nanti H0-nya, jadi mu mu